Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Hamdan Maulana. Di sini kita sedang sama salah satu orang penting di Semagar. Kalau bisa disebut orang penting sini mah. Oke. Sama siapa ini teh? Arga Maulana. Arga Maulana. Jadi Arga Maulana itu salah seorang yang mendirikan Satgas Bullying ya teman-teman di Semagar. Dia mendirinya itu baru-baru banget, baru ada berapa bulan Satgas Bullying? 1 bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu. Dan dilantiknya itu di Lapang ya waktu itu teh ya. Ya. Jadi Satgas Bullying itu didirikan karena keinginan Pakus juga bukan? Pakus sama Bu Teti apa gimana Satgas Bullying tuh waktu didirinya? Sebetulnya Satgas Anti Bullying ini nggak ada rencana dari sekolah. Kebetulan saya ikut iseng-iseng ikut lomba, ikut apa ya? Kayak penghargaan gitulah di Kabupaten Kuningan di Sporapar. Kebetulan saya alhamdulillah dapat penghargaan itu. Keren. Jadi dari situ ini ada inisiatif buat ngedirin Satgas. Dari situ saya punya niat sama Pak Kriswaan punya niat agar dikembangkan lagi tuh program dari sana. Ya. Harga itu sekarang itu kelahiran tahun berapa sekarang? Harga? Saya kelahiran 2007. 2007 ya. Berarti udah punya KTP? Belum. Kok belum? Saya lahir bulan Desember. Oh iya bulan Desember. Di Harga itu dari desa mana? Desa Kuta Kembaran ya? Ya, saya lahir di Desa Kota Kembaran. Desa Kuta Kembaran tahun 2007. Oke, Harga itu anak keberapa sih? Anak ke-1 saya. Anak ke-1. Punya adik? Punya 1. Punya. Gimana rasanya jadi anak pertama? Ya, biasa aja sih, tapi jadi harapan keluarga, harapan uh, orang tua, semuanya lah harapan. Harus bisa ya? Ya. Dan harus jadi ini. Contoh buat adik-adik saya. Adanya kalau boleh tahu umur berapa adanya? Umur adik saya sekitar 3 tahun kayaknya. 3 tahun? Berarti belum sekolah ya? Belum. Oke. Sekarang kita pindah bahas nih. Kita bahas tentang Harga kan ketua Satgas nih. Ya. Kinerja Satgas Bullying tuh kayak gimana sih biar terlaksana semua? Kinerja atau program gitu ya? Ya kayak program kerja lah. Kalau program dari kita sebetulnya udah ada beberapa program, namun yang baru-baru ini terjalankan itu cuman kegiatan literasi Jumat. Kegiatan literasi Jumat itu kita udah jadwalkan, minta jadwal lah ke Bu Teti itu seminggu, 1 bulan dalam 1 kali. 1 bulan dalam 1 kali. 1 bulan sekali. Oh 1 bulan sekali. Buat minta Satgas buat tampil di depan itu. Oh buat tampil di depan. Ya buat sebagai apa ya? Pencegahan bullying gitulah. Tapi itu pencegahan bullying 1 bulan 1 kali nampilin. Kayak gak ada ini di Satgas gak ada kayak tiap hari ngecek tiap lingkungan sekolah tahu ada pembulian atau gimana? Gak ada kayak gitu. Kalau ngecek-ngecek itu sih ada sebetulnya, karena kita juga udah menugaskan 1 orang di setiap kelasnya buat mencatat itulah tentang informasi-informasi bullying tersebut. Nantinya kita akan dikumpulkan kasus-kasus tersebut dalam satu hari. Nanti kita cek yang membulinya siapa, yang korbannya siapa. Kalau keterlaluan kita coba tindak lah. Kalau semisal nggak terlaksana dan nggak terbendungi, terus bullyingnya malah makin meningkat, dan kayak Satgas tuh kepandang nggak berhasil gitu mencegah bullying gimana? Sebisa mungkin dari kita buat ngejalanin program sama misi kita buat turunin kasus bullying. Karena kalau menghilangkan kasus bullying itu sangat sulit lah. Tapi kita punya misi buat mengurangi setidaknya mengurangi lah kasus bullying di Semagar. Oh ya mengurangi berarti ya. Emang ya benar sih teman-teman. Kalau mau menghilangkan sesuatu itu susah. Cuma kalau mengurangi bisa. Ini lebih jatuh ke Pandawara ya. Mereka cuma bisa mengurangi sampah, nggak bisa menghilangkan semuanya. Gitu. Ya. Oke. Terus Harga pernah nggak sih ketemu kayak lagi jalan misalnya di lorong sekolah atau di mana di sekitar sekolah, terus nemu orang yang lagi ngebully, terus tindakan Harga gimana itu? Kalau saya sih secara langsung belum pernah melihat ya. Tapi saya pernah di teman saya di kelas atau ya di kelas
ada yang membuli-buli gitulah. Terus kata saya tuh, udahlah jangan ngebully lagi gitu, kasihan ke orangnya, takutnya mentalnya down terus nggak berani lagi buat berinteraksi lagi gitu. Cuman itu doang sih yang pernah saya lakuin, pernah saya lihat juga Pernah lihat? di kelas, tapi sekarang mah sudah tidak lagi. Oh, tidak lagi. Berarti udah aman ya? Oke, oke. Kalau buat anggota Satgasnya, boleh tahu ada berapa orang? Ada 18 orang. 18 orang. Itu terdiri dari kelas berapa aja? Kelas 10 sama 11 aja? Tahu. Ya betul, kelas 10 sama kelas 11. 12 Soalnya enggak? kalau ngelibatin kelas 12 cukup sulit ya, karena bentar lagi mau kelulusan teh. Oh iya ya, mau kelulusan. Jadinya harus fokus ya. Ya, Terus suka ada masih, kan tampilnya itu 1 bulan sekali ya. Itu teh nampilin apa? kalau kemarin kita nampilin salah satu puisi dari anggota kita yaitu Prita. Kita nampilin puisi hasil karya sendiri, dan kita juga apa ya, menyampaikan tentang bahaya-bahaya bullying gitu. Terus kedepannya mungkin bukan mungkin lagi sih, kita akan menampilkan semacam adegan-adegan bullying itu. Terus nanti ada salah satu anggota Satgas yang menyampaikan gitu tata caranya. Cara-caranya. Itu berarti. Gitu. Tapi gini gak? Kan faktanya di Semagar. Banyak tuh kasus-kasus bullying. Dan kayak nggak terbendung itu gitu. Ya kalau bisa dilihat sih kayak meskipun Satgas sekarang mengurangi bullying kayak gitu, cuma kayak nggak terbendung bullyingnya tuh kayak tetap banyak. Misalnya dari bullying fisik, bullying verbal, bullying cyber, kayak gitu deh. Jadi tanggapan Arga gimana teh ke depannya? Apakah Satgas Bullying bisa berjalan sesuai dengan program kerja Arga? Atau nantinya malah kayak sama murid-muridnya kayak dicaci maki gitu gimana? Kalau buat sekarang mah saya lihat ya, dari hari sebelum Satgas dibentuk sama setelah Satgas dibentuk itu, menurut pandangan saya kasus bullying itu sudah sedikit menurun lah. Terus kedepannya juga saya punya komitmen, dan sama anggota juga punya komitmen agar setiap program itu berjalan dengan benar, tepat, dan efektif itu. Cepat dan efektif. Tapi kalau misalnya ini mah kalau kedepannya Ya, gak berjalan sesuai rencana gimana? Apa ya mau tetap bertahan? kita juga pastilah kita sesuai rencana lah. Kita punya tekad, punya tujuan, punya keyakinan lah agar salah satu program dan semua program itu terjalankan dengan berhasil. Tapi udah ada planningnya? Udah punya planning. Ada berapa planning itu? Ada planning 1, planning 2, planning 3. Planning apa ya? Kayak misalnya rencananya teh. Rencana misalnya planning 1, kalau program kerjanya terlaksana akan diganti sama apa atau gini-gini gitu. Oh, kalau itu sih udah ada, tapi belum apa ya, belum belum gimana ya namanya teh. Belum Belum ini 100% gitulah. 100% terbuat atau Ya. gimana? Oh iya. Oke guys, jadi gitu ya guys ya dari Satgas Bullying. Sekarang kita tanya-tanya tentang lingkungan nih. Arga ini kan pendiri Satgas, otomatis lingkungannya mendukung kan. Ya. Nah kalau buat lingkungan itu, lingkungan di Arga gimana sih? Kayak ada bullying apa enggak di lingkungan Arga? Lingkungan tempat tinggal atau ya gimana? Lingkungan tempat tinggal, sekolah atau tempat main. Kalau tempat tinggal saya kemungkinan kecil tidak ada bullying ya, karena di situ juga kita juga apa ya namanya, sudah menurut saya sudah nggak ada lah kasus bullying di kampung saya gitu. Sebelumnya pernah ada tapi sebelumnya ini mah. Sebelumnya ada sih, tapi nggak terlalu berdampak ke mental si anak gitu. Terus tanggapan Arga gimana tentang generasi sekarang? Kan generasi sekarang tuh bullyingnya itu ya kalau bisa disebut banyak ya, mulai dari bullying fisik, pelecehan, verbal, cyber. Tanggapan Arga gimana tuh? Dan ada nggak solusi yang benar-benar ampuh buat nanganin bullying kayak gitu? Kalau bullying tersebut kebanyakan di sekolah, kami bisa lah dari Satgas buat nanganinnya sedikit-sedikit, kami bisa. Kalau di lingkungan luar sekolah kemungkinan kecil kami sulit lah, karena bukan ranahnya kami buat mengurangi bullying di luar sekolah gitu.
Tapi ada kan Satgas yang paling gede cabangnya atau Satgas bullying itu masih kecil gitu. Nah, Kalau duta anti bullying itu pertama kali didiriin di Kabupaten Kuningan ya. Saya juga pernah lihat ada duta anti bullying Provinsi Jawa Barat, tapi itu gak begitu efektif lah, kayak kurang kurang apa ya, kurang aktivitasnya gitu deh. Saya lihat tuh kurang aktivitasnya, jadi kayak kurang ada aktif di udah berbagai hal, kurang ada pergerakan lah. kurang pergerakan, jadi nggak aktif gitu. Ya, Gitu. Terus ini sebelumnya pernah nggak di podcast lain sebelum podcast ini? belum. Ini baru pertama kali saya. Baru pertama kali berarti. Terus gimana perasaan Arga sekarang baru pertama kali? Ya, perasaan saya sih senang ya, karena bisa berbagi ilmu sama teman-teman gitu. Ada motivasi Kak buat korban bullying atau larangan buat pembuli gitu buat disampaikan? Kalau motivasi dari saya, kata-kata ya. Kata-kata. Sama motivasi nih buat korban bullying. Kalau Biar motivasi gak turun down, terus amanat buat ini apa namanya pelaku biar nggak ngelakuin bullying gimana? Ada kalau nggak? motivasi dari saya buat korban-korban bullying itu uh, agar lebih berani lagi menyampaikan apa yang ada di isi hati korban bullying tuh. Oh iya, Coba buat terbuka gitu. terbuka, sharing-sharing ke teman atau apa gitu. Biar menghilangkan rasa takut di dirinya. Kalau buat pelakunya gimana tuh biar mereka nggak terlalu ngebully? Kalau pelakunya saya harap buat ngurangin lah kasus bullyingnya. Gak, karena kalau menghilangi bullying itu susah ya. Saya harap pelakunya itu mengurangi lah bullyingnya. Kalau bisa tidak melakukan bullying lagi lah, karena kasihan juga ke korbannya. Mentalnya bisa down, semangatnya bisa turun. Bisa menghancurkan masa depan juga. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang podcast bullying hari ini. Jadi bullying itu bahaya banget. Jadi buat orang-orang yang suka ngelakuin bully, tobat, kalian tobat. Kasihan ada banyak orang yang kalian bully ke depannya. Pokoknya terima kasih buat Arga yang udah datang ya di podcast saya ini. Semoga ilmu yang kita dapat dan penyampaian dari Arga semoga jadi bermanfaat lah pokoknya. Next time di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.